Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, hadirin dan hadirat jamaah Masjid Besar At-Taqwa Pancor, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terasa bulan Rajab sudah cepat sekali berlalu dan kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Semestinya di bulan Rajab kita sibuk meningkatkan amal ibadah dan mengurangi kebiasaan-kebiasaan yang dibenci oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya di bulan Sya'ban ini tinggal kita tingkatkan saja sebagai persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan. Namun kenyataannya banyak sekali hal-hal yang membuat kita saling omongin lah, saling curigai, saling tuduh macam-macam. Banyak hal yang terjadi di bulan Rajab kemarin ini yang menurut saya tidak perlu sebenarnya terjadi, karena hal-hal yang terjadi itu membuat Allah Subhanahu wa ta'ala justru murka terhadap kita. Na'udzubillahi min zalik. Termasuk antara lain masalah wacana Bapak Jokowi, Bapak Presiden kita mau dibuatkan patung, katanya mau dipajang di Mandalika. Itu menjadi sempat viral, sehingga terutama ketika para tokoh kita banyak yang menolak pemajangan patung Bapak Presiden kita dengan alasan Lombok ini adalah pulau 1000 masjid, umat Islam mayoritas, dan patung itu sebagian besar ulama menghukuminya atau menganggap hukumnya adalah haram. Saya tidak ingin membahas tentang patungnya Bapak Jokowi, Bapak Presiden. Saya ingin sedikit menyampaikan ke pelungguh hadirin hadirat yang dirahmati Allah tentang hukum patung. Patung sama hukumnya seperti gambar, lukisan, foto. Patung itu dalam bahasa Arabnya bisa timsal, bisa sonam, bisa watan. Tergantung dari setiap orang yang sedang berhadapan dengan patung itu, bagaimana keimanannya dari seperti apa. Kalau patung itu dibuat bukan untuk disembah, itu dalam bahasa Al-Qur'annya timsal, jamaknya tamathil. Kalau dia banyak, tamathil. Timsal karena menyerupai, misalnya patung sapi menyerupai sapi yang asli, patung manusia menyerupai manusia yang asli, itu timsal, jamaknya tamathil. Kalau dibuat bukan untuk disembah, hanya sebagai pajangan saja, hiasan saja, atau boneka atau mainan, maka tidak masalah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjumpai Siti Aisyah memainkan 2 boneka.
Boneka yang pertama berbentuk manusia, boneka yang kedua berbentuk binatang, berbentuk kuda tapi bersayap. Ketika Rasulullah bertanya kepada Siti Aisyah, ini patung apa? Dijawab, ini patung kuda. Rasulullah mengatakan, kuda kok ada sayapnya? Siti Aisyah menjawab serius, padahal Rasulullah bercanda. Siti Aisyah menjawab, Sida tidak tahu ya, katanya. Kalau dulu Nabi Sulaiman punya kendaraan bukan hanya awan doang, tetapi di antara kendaraan Nabi Sulaiman adalah kuda memiliki sayap bisa terbang. Oh, kata Rasulullah SAW. Yang penting Rasulullah sudah memastikan bahwa boneka-boneka, patung-patung yang dimainkan oleh Siti Aisyah itu tidak disembah, tidak diyakini sebagai Tuhan, dibiarkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka begitulah timsal. Timsal merupakan patung yang dibuat bukan untuk disembah. Tidak masalah. Dia besar kek, dia kecil kek, tidak masalah. Yang penting bukan untuk disembah. Kenapa yang sampaikan ini? Karena banyak yang ngotot haram hukumnya membuat patung, dan wajib hukumnya menghancurkan semua patung yang ada di Lombok, termasuk patung sapi yang ada di Narmada. Jadi patung itu tetap patung, dia besar patung namanya, dia kecil patung namanya. Kalau dia tidak disembah, timsal, bahasa Arabnya halal. Karena Nabi Sulaiman aja ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamathil wa jifan dalam Al-Qur'an. Jin-jin membuatkan patung-patung untuk Nabi Sulaiman alaihi salam atas perintah beliau. Apakah masuk akal Nabi Sulaiman memerintahkan jin-jin itu membuat patung untuk disembah? Enggak, tapi sebagai hiasan, sebagai pajangan. Kalau patung sapi yang ada di Narmada itu wajib hukumnya kita hancurkan, kita harus adil. Kita datangi toko-toko mainan itu, cari patung-patung yang ukuran kecil, patung-patung sapi yang berukuran kecil, kita hancurkan juga. Ada banyak patung di toko mainan, ada patung kuda, ada patung ayam, ada patung bebek, ada patung sapi. Harus adil, itu juga dihancurkan. Jangan hanya patung sapi yang di Narmada aja yang harus dihancurkan. Mohon maaf, kalau bapak-bapak, ibu-ibu lewat di Narmada merasa terganggu ketika melihat patung sapi yang besar itu, coba tanya diri sendiri, apa yang bapak ibu lakukan kalau melihat sapi yang asli? Melihat patung sapi aja goyah iman kita, bagaimana kalau lihat sapi yang asli? Masa disembah? Selemah itukah iman kita? Masa kalah iman kita sama anak kecil? Anak-anak kita mainin dinosaurus, mainin patung sapi, patung kuda, tidak pernah kepikiran untuk menyembahnya. Masa kita lemah iman kita, terganggu kehusyuan kita, terganggu ibadah kita? Kalau sapi itu kalau patung itu dibuat untuk disembah, baru masalah. Kalau patung itu dibuat untuk disembah, maka bahasa Qur'annya sonam atau wasan, berhala. Wasan atau sonam, jamaknya ausan dan asnam, itu tidak boleh. Kalau patung itu bisa saja patung yang ada di Narmada itu bagi kita timsal, bagi orang lain berhala, disembah. Jangan gara-gara ada yang menyembah patung pajangan itu lantas kita hancurkan. Kita tidak perlu berurusan sama patung itu, kita berurusan sama yang menyembahnya. Apa salahnya sapi itu? Dia tidak pernah minta disembah kok gitu.
Masa gara-gara ada aliran yang menyembah api, maka ibu-ibu berhenti memasak pakai api? Masa gara-gara ada yang menyembah matahari, kita berhenti jemur pakaian kita di bawah matahari? Masa kita berhenti melihat matahari, kita harus pakai kacamata hitam, pakai payung keluar rumah? Kita berusaha menghancurkan matahari itu karena ada yang sembah dia. Nabi Isa alaihissalam disembah kok sama orang-orang Kristen, dianggap Tuhan. Masa Nabi Isa kita boikot? Masa Nabi Isa kita ingkari kenabiannya? Masa Nabi Isa kita hancurkan? Tidak semua yang disembah itu mesti dihancurkan. Kalau dia minta untuk disembah, baru kita hancurin. Seperti Fir'aun. Fir'aun minta disembah, dan ada yang menyembahnya, berarti Fir'aun itu berhala bagi yang menyembah dia. Cocok dia kita perangi. Tapi kalau Nabi Isa, matahari, api, disembah sama orang-orang Majusi, masa kita hancurkan matahari ini? Masa kita musnahkan api ini? Api, matahari tidak pernah minta disembah kok. Ini adalah tipu daya setan. Yang harus kita hancurkan adalah tipu daya setan yang ada di hati para penyembah berhala itu. Yang perlu kita hancurkan adalah keyakinan yang keliru, pemahaman yang salah yang ada di hati orang-orang yang menyembahnya. Jadi tidak perlu dihancurkan patung-patung yang ada di Lombok. Nabi Ibrahim alaihissalam, kita tahu sejarahnya, beliau menghancurkan patung-patung yang kecil, dibiarkan patung yang besar utuh. Kemudian palu yang dipakai oleh Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung yang kecil itu sengaja ditaruh di tangan patung yang besar, paling besar. Tujuannya apa? Yang zahir, supaya ada bahan beliau berdebat, berdialog, mengajak kaumnya berpikir secara logika. Tapi secara batin, secara hakikat, secara ilmu tasawuf, seolah-olah Nabi Ibrahim alaihissalam berkata dengan lisanul hal, biarlah patung-patung yang kecil ini saya yang urus. Nanti patung rajanya, patung yang paling besar itu akan diurus oleh Rasulullah di akhir zaman nanti. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berurusan dengan patung-patung yang besar yang berserakan di sekeliling Ka'bah yang ada di zaman jahiliyah itu? Rasulullah tidak pernah berencana, tidak pernah punya misi menghancurkan patung itu, karena beliau tahu itu adalah pekerjaan yang membuang-buang tenaga, membuang-buang waktu doang. Kita hancurkan patungnya orang kafir, mereka akan bikin 10 lagi patung. Kita hancurkan satu, mereka bikin lagi, hancurin, bikin lagi. Pekerjaan sia-sia. Yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sibuk berdakwah, beliau sibuk menyebarkan agama Islam, mengajak kaumnya sadar bahwa patung-patung ini tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, apalagi merintah untuk disembah. Mengajak umat untuk beriman, menyembah Allah Subhanahu wa taala doang. Nah, setelah umat Islam banyak masuk Islam, maka dengan sendirinya patung-patung itu hancur, walaupun tidak hancur secara fisik. Ketika Fathu Makkah, qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, sambil tawaf, patung-patung yang mengganggu, patung-patung yang berdiri menghadang umat Islam yang banyak melakukan tawaf waktu itu, sebenarnya bukan dihancurin, didorong aja jatuh hancur gitu, karena mengganggu perjalanan. Nah, orang kira patung itu harus dihancurkan, tidak mesti dihancurin. Makanya Sayyidina Amr bin al-As, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau masuk bersama pasukan, bersama rombongan beliau berdakwah di Mesir, beliau
menyaksikan banyak sekali patung-patung peninggalan Firaun yang berserakan. Apakah dihancurkan? Tidak. Malah sampai detik ini masih terawat, terpelihara, dibuatkan gedung yang megah, yang besar, menjadi museum untuk menyimpan jasad Firaun, menyimpan patung-patung peninggalan Firaun. Kenapa nggak dihancurkan? Ada 4 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, waktu Sayyidina Amr bin al-As masuk ke Mesir, patung-patung itu tertimbun tanah, tidak kelihatan. Masa tidak ada sama sekali patung yang kelihatan? Padahal zamannya sahabat lebih dekat sama Fir'aun daripada zaman kita. Kok sekarang kelihatan, zaman dulu enggak? Hadirin yang dirahmati Allah, itu kemungkinan yang pertama dan mustahil. Jadi kemungkinan yang pertama, Sayyidina Amr bin al-As bersama umat Islam tidak menghancurkan patung karena tidak ada, tidak kelihatan, tersembunyi. Enggak. Ini kemungkinan yang jauh. Kemungkinan yang kedua, para sahabat melihat patung-patung itu ada, tapi tidak ada alat untuk menghancurkannya. Masa ada zaman Nabi Ibrahim ada palu, ada kapak untuk menghancurkan patung? Di zaman sahabat tidak ada. Pasti ada. Berarti ini kemungkinan yang salah, yang tidak benar. Kemungkinan yang ketiga, ketika umat Islam yang dipimpin oleh Sayyidina Amr bin al-As masuk dan menyebarkan agama Islam di negara Mesir. Waktu itu umat Islam masih tertindas oleh agama yang non muslim, sehingga mereka tidak berani menghancurkan. Enggak juga, karena umat Islam saat itu sedang jaya-jayanya, berkuasa Islam. Nah, jadi kemungkinan yang terakhir, dan ini yang mendekati kebenaran menurut penilaian saya, para sahabat masuk ke Mesir dan melihat patung-patung itu berserakan dan dibiarkan, tidak dihancurkan. Kenapa nggak dihancurkan? Karena sahabat menyaksikan patung-patung itu tidak ada yang menyembahnya, jadi aman gitu. Kalau ada patung yang disembah, kita berurusan bukan sama patungnya, kita berurusan sama orang-orang yang menyembahnya. Kalau kita tidak perbaiki imannya, kita tidak luruskan hatinya, kita tidak hancurkan keyakinannya yang keliru, yang salah, sia-sia kita hancurkan ini. Selama masih ada yang meyakini patung ini Tuhan, kita hancurkan, dia bikin lagi, hancurkan, perang jadinya, perang saudara, perang antar agama jadinya. Jadi lebih baik kita perbaiki keyakinan dia. Bisa dipahami ini hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi patung itu kalau dibuat bukan untuk disembah, enggak masalah. Begitu juga dengan foto. Dulu di Mekah, di Saudi Arabia haram, betul-betul haram. Kita berfoto diusir. Sekarang semua orang berfoto, enggak masalah. Mereka yang video dikatakan bid'ah, dianggap lukisan, sama hukumnya seperti gambar. Yuk, mereka uang real, ada foto raja, ada lukisan raja, segala macam. Lama-lama mereka sendiri yang melanggar fatwa mereka sendiri. TV, mereka yang paling berkuasa menyebarkan aliran ajaran mereka menggunakan media TV, YouTube, dan lain-lain, media sosial lainnya, yang dulunya dikatakan bid'ah, dikatakan haram, dikatakan tidak ada di zaman Nabi. Jadi seperti itu ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau patung itu dibuat untuk disembah, disebut sonam atau watan, itu yang nggak boleh. Kita berurusan sama yang menyembahnya gitu. Rasulullah mengatakan nanti di akhir zaman akan turun Nabi Isa. Yang dilakukan oleh Nabi Isa ini adalah menghancurkan salib dan menegakkan syariat Islam. Kalau kita terjemahkan hadis ini secara harfiah, masa iya
Nabi Isa turun ke Syria, datang dari rumah ke rumah cari salib untuk dihancurkan. Salib pajangan, salib kalung, itu semua dihancurkan. Dong, berapa tahun dibutuhkan waktu untuk menghancurkan itu? Pekerjaan sia-sia. Yang saya pahami, maksud dari Nabi Isa menghancurkan salib adalah dengan cara menyadarkan orang-orang Nasrani ini bahwa salib ini tidak perlu diimani, tidak perlu dipercaya, karena Nabi Isa tidak pernah disalib. Orang-orang Nasrani menyangka bahwa Nabi Isa disalib. Nanti Nabi Isa akan turun menjelaskan, saya tidak pernah disalib kok, betul. Jadi berhentilah menggunakan salib. Nah, pada saat umat Nasrani berhenti menggunakan salib, dengan sendirinya salib itu hancur, karena berhenti dipercaya, berhenti dipakai, berhenti dijadikan azimah dan lain-lain. Jadi seperti itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita buka kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, bab fadilah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pilihkan bab ini kenapa? Karena Imam Al-Ghazali mengawali bab fadilah selawat ini dengan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini adalah ayat yang Allah turunkan pada bulan Sya'ban seperti bulan ini. Makanya bulan Sya'ban ini para ulama menganjurkan kita untuk meningkatkan amal ibadah, terutama selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berselawat dalam keadaan serius, dalam keadaan main-main, pasti diterima. Beda dengan ibadah yang lain. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yusalluna, terus-menerus berselawat, sekarang dan yang akan datang. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu sekarang dan akan datang, terus-menerus, tidak putus-putus. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang merasa dirinya beriman, yang mengaku-ngaku beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, berselawatlah kepada Nabi. Wasallimu taslima itu punya dua makna. Sallimu taslima artinya ucapkanlah salam kepada beliau, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Makna yang kedua, wasallimu taslima artinya serahkan dirimu kepada Rasulullah. Serahkan dirimu sebagai budak di hadapan Rasulullah. Apa yang beliau perintahkan, taati, sami'na wa ata'na 100% di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallimu artinya serahkan dirimu. Sallimu bisa berarti bersalaman, mengucapkan salam, bisa juga berarti menyerahkan diri. Makanya ayat ini bunyinya wasallimu taslima, bukan wasallimu salaman. Kalau bunyinya wasallimu salaman artinya cuma satu, yaitu ucapkan salam doang. Assalatu wassalamu alaik. Hanya itu maknanya. Tapi kenapa bunyi ayat ini wasallimu taslima? Taslim itu artinya berserah diri sebagai budak, sebagai murid, sebagai jamaah, sebagai makmum di belakang pemimpin, di belakang Rasulullah sebagai pemimpin kita, imam kita, suri toladan kita, sami'na wa ata'na 100%. Paham ini Bapak Ibu sekalian? Kemudian Imam Al-Ghazali juga menukil sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya fi kitabin." Barang siapa berselawat kepadaku dan selawatnya itu diabadikan di dalam kitab. Kitab itu tidak mesti kitab yang tebal seperti ini. Kitab itu adalah bisa buku tulis, bisa agenda, bisa buku catatan. Barang siapa berselawat kepadaku, yang mana selawatnya itu diabadikan dalam satu buku, satu agenda, satu catatan, satu buku tulis, atau bahkan satu kitab,
Misalnya kitab yang saya pegang ini ada halaman kosong, di situ saya tulis selawat, selawat adrikna, selawat nahdatain, selawat ibrahimiyah, selawat apa aja. Lam tazalil malaikatu yastaghfiruna lahu madama ismi fi dzalikal kitab. Maka malaikat tidak akan berhenti memintakan ampun untuk orang yang menulis selawat di dalam buku, di dalam catatannya, di dalam agendanya, selama namaku masih utuh, tidak terhapus, tidak hilang dari kitab tersebut. La ilaha illallah. Para wali, para ulama, para pengarang selawat, selawat nariyah, selawat selawat fatih, selawat tadrikna, selawat nahdatain, yang mereka himpun, yang mereka susun, yang mereka abadikan dalam karya mereka masing-masing, dan karya mereka tetap dicetak, disebarluaskan sampai hari kiamat. Selama selawat itu masih ada, maka malaikat akan terus menerus mengistighfarkan, memohonkan ampun yang menulis selawat itu. Luar biasa kan? Itulah kelebihan selawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian Imam Al-Ghazali juga menukil sebuah ungkapan, sebuah hadis. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim. Para sahabat bertanya, bagaimana cara kita berselawat kepadamu wahai Rasulullah? Ada selawat yang disepakati oleh semua umat Islam, yaitu selawat Ibrahimiyah, yang beliau ajarkan, yang kita dituntut untuk membacanya dalam selawat sebagai jalan kita menjawab titipan salam Nabi Adam dulu waktu Isra Mi'raj, yaitu Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala, bunyinya yang diajarkan oleh Nabi tidak ada Sayyidina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Selawat, ya Allah, sampaikan selawatmu dan salammu kepada Nabi Muhammad dan Ali Muhammad. Tidak ada sahabat disebut di situ. Coba perhatikan, tidak ada sahabat disebut dalam selawat Ibrahimiyah itu. Supaya apa? Supaya kita paham sahabat itu masuk dalam Al Sayyidina Muhammad. Al itu tidak mesti keturunan, tidak mesti darah daging, tidak mesti kerabat, tidak mesti zuriat. Apa artinya Al? Al itu artinya pengikut setia, yang beriman, yang meneruskan perjuangan, baik keturunan ataupun tidak keturunan, sahabat Nabi ataupun tidak sahabat Nabi, dari tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dia orang Arab, dia orang Indonesia, orang Sasak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selawat, sampaikan selawatmu kepada Nabi Muhammad dan pengikut setia Nabi Muhammad, kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, sebagaimana dulu engkau berselawat kepada Nabi Ibrahim dan pengikut setia Nabi Ibrahim, bukan keturunannya. Kalau al itu artinya keturunan, zuriat, cukup kita berselawat mengatakan Allahumma salli ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Karena Rasulullah adalah keturunan Nabi Ibrahim. Jadi harus kita paham, al itu alul bait tidak mesti dari garis keturunan, tidak mesti dari kerabat. Para wali juga masuk dalam kelompok alul bait, alu Sayyidina Muhammad. Nanti insya Allah kita akan jelaskan lebih panjang lebar dalam pertemuan selanjutnya. Semoga ada manfaatnya. Mudah-mudahan berkat selawat dan salam yang kita baca di awal sampai seterusnya yang kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW, keberkahannya bisa kita rasakan, umur kita dipanjangkan, diberikan kesehatan, keafiatan, berjumpa dengan bulan suci Ramadan, bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa dengan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Ramadan yang akan datang bukan Ramadan terakhir yang akan kita jumpai. Kita mudah-mudahan bisa tetap semangat, tetap sehat walafiat dalam menjalankan ibadah, diberikan umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Bismillah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.